Shalom saudara-saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selalu bersyukur dan bersyukur karena Tuhan baik. Di mana saat ini kita masih dipercayakan oleh Tuhan napas kehidupan ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara terkasih yang pernah kehilangan arah hidup, yang pernah meninggalkan Tuhan Yesus, bahkan pernah terjerumus ke dalam lumpur dosa. Tahukah saudara, apapun keadaan rohani saudara saat ini, Tuhan Yesus tetap menunggu saudara untuk kembali kepada kasih mula-mula, yaitu Yesus Kristus. Sekalipun hidupmu penuh dengan lumpur dosa, datanglah dan bergegas kembali kepada Yesus sebelum semuanya terlambat. Ingat, saudara tidak sendirian. Ada banyak orang yang sedang terjerumus dalam dosa, kehilangan arah hidup. Termasuk saya yang pernah tersesat di jalan yang salah. Tetapi ketahuilah, hanya sedikit orang yang sadar betapa mereka sesungguhnya telah salah jalan, telah kehilangan arah hidup, dan langsung berbalik kepada Yesus, atau kembali kepada kasih mula-mula. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, sama seperti seorang bapa yang menerima kembali anak bungsunya yang pernah hilang. Mari, kembalilah kepada Kristus sebelum semuanya terlambat. Saudara-saudara terkasih, walaupun sampai saat ini renungan-renungan yang saya sampaikan masih syarat dengan penerapan maupun teori-teori, namun saya akan tetap memberikan kepada saudara ide-ide yang dapat menolong saudara untuk kembali memperoleh kasih mula-mula dan menempatkan Kristus kembali di pusat hati dan pikiran saudara. Ide-ide berikut ini mungkin akan menolong saudara untuk memulai langkah pertobatan. Pertama, jika saudara telah menonton video sebelumnya tentang 4 jenis manusia menurut Rasul Paulus dalam Injil, dan menyadari bahwa Anda masih termasuk manusia duniawi seperti yang dikatakan oleh Paulus dan belum diselamatkan, maka cobalah menerima tantangan ini segera dan sekarang juga. Dengan sadar, akuilah dosa-dosa Anda di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah yang mati untuk membayar dosa-dosa saudara dan saya di kayu salib, dan telah bangkit dari kematiannya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 berjanji bahwa semua orang yang menerima Yesus akan diberikan kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, maka mereka akan menikmati sukacita, pengampunan, dan kehidupan yang kekal. Lalu yang kedua, mungkin saudara perlu mengakui bahwa saudara telah tersesat dan meninggalkan jalan yang benar. Saudara telah meninggalkan kasih mula-mula, yaitu Yesus Kristus. Dan hal yang penting saat ini adalah menyadari apa yang telah terjadi dalam hidup saudara, dan perlu menelusuri dan menyelidiki jalan-jalan yang telah saudara lalui sehingga jatuh ke dalam lumpur dosa dan meninggalkan Yesus. Mohonlah kepada Tuhan untuk mengampuni dan mengembalikan saudara ke jalan pertumbuhan rohani. Tuhan sangat senang melakukan itu, sama seperti Bapa yang telah menerima kembali anak bungsunya yang hilang. Silakan baca dalam firman Tuhan Lukas pasal 15. Lalu yang ketiga, jalan hidup kedagingan maupun pola hidup duniawi pun pasti diawali dengan pilihan dan keputusan. Nah, sekarang saudara harus memulai membuat pilihan dan keputusan untuk hidup lebih baik yang berharga di hadapan Tuhan. Ingat, salah satu tanda orang dewasa dalam rohani adalah mampu melihat konsekuensi-konsekuensi jangka panjang dari pilihan dan keputusannya hari ini. Bukan hanya bersifat sementara. Mari belajar dengan tekun dan ketaatan untuk mencapai kedewasaan rohani. Karena hanya kedewasaan rohanilah seseorang dapat melangkah melewati dan mengalahkan kedagingan dan keduniawiannya. Apakah saudara sedang mengambil pilihan dan keputusan yang mungkin memerlukan lebih banyak ketekunan doa? Tundalah keputusan Anda sebelum benar-benar yakin telah memilih pilihan Tuhan. Mintalah panduan dari orang-orang yang dewasa secara rohani maupun pendeta di sekitar Anda. Mungkin itu akan menolong Anda untuk memperoleh pandangan yang benar tentang kekristenan yang sejati. Lalu yang keempat,
Ketahuilah bahwa kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang supernatural, yaitu kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Orang lain yang tidak mengenal Kristus yang melihat kita akan menemukan kasih, kedamaian, sukacita, dan keluhuran budi dalam diri kita. Karena sejatinya itulah gambaran seorang yang benar-benar pengikut Kristus. Jika orang lain hanya melihat saudara dari rutinitas ibadah agama, bahasa-bahasa rohani, maupun atribut-atribut agama yang menempel pada tubuh maupun dinding rumah saudara, itu hanyalah gambaran agama, bukan gambaran Yesus Kristus. Bukankah seharusnya kita sebagai pengikut Kristus menjadi gambaran Yesus di dunia ini, yang memberikan pengaruh baik bagi orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain? Kekristenan itu bukan tentang keahlian dalam agama, tetapi mutlak tentang perilaku yang merepresentasikan Yesus dalam kehidupan nyata di dunia ini. Nah, semua itu akan sulit jika saudara hanya mengandalkan pikiran dan kekuatan sendiri. Saudara butuh bimbingan Roh Kudus untuk melakukan itu semua. Maka langkah pertama adalah serahkanlah hidupmu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, agar Roh Kudus yang bekerja membimbing saudara kembali kepada kasih mula-mula, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini saya hanya mengingatkan agar kita tetap kuat di dalam Yesus Kristus. Karena jalan yang akan kita lewati adalah bukanlah jalan yang mudah, melainkan jalan yang sulit penuh tantangan. Saudara percaya atau tidak, siap atau tidak, Tuhan Yesus akan datang. Firman Tuhan akan digenapi, maka berjaga-jaga. Saya berdoa kepada Tuhan agar setiap renungan yang saya sampaikan diberkati oleh Tuhan dalam hati dan pikiran saudara. Tetaplah setia dalam ketekunan sampai hari Tuhan tiba. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Tetaplah berada di channel ini. Tuhan Yesus memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Shalom.